Kita kembali soroti kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Pemirsa, di mana hari ini Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang putusan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Peggy Setiawan. Secara mengejutkan, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam sidang pembacaan putusan pra-peradilan yang dimulai pada pukul 9 pagi tadi, memutuskan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah alias batal demi hukum. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyebutkan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon alias Peggy. Dengan kata lain, status tersangka Peggy tidak sah dan meminta penyidik Polda Jawa Barat untuk segera membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan. Tak hanya itu, Hakim Eman juga meminta penyidik untuk menghentikan seluruh proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Putusan ini pun langsung disambut gembira oleh keluarga dan tim kuasa hukum Peggy yang hadir di persidangan. Dan untuk memperbarui informasi terkait dikabulkannya permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Bandung. Sudah ada jurnalis PTV Kelvin Sipahutar dan juru kamera Kowal Joseph di sana. Selamat siang, Kelvin. Kelvin, ini kan tadi Hakim telah mengabulkan permohonan pra-peradilan dari Peggy Setiawan sehingga penetapan status tersangkanya dikatakan tidak sah. Apa kemudian tanggapan yang disampaikan dari pihak keluarga maupun kuasa hukum Peggy Setiawan terkait dengan putusan ini? Ya baik, selamat siang Didis dan juga pemirsa. Sebelum itu memang dapat yang kami informasikan bahwa sidang pra-peradilan dengan agenda putusan pra-peradilan terhadap tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki memang baru beberapa saat lalu ini sudah selesai, Didis, dan tadi dalam sidang yang berjalan sekitar 30 menit keputusan sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang mengatakan bahwa penetapan tersangka dari Peggy Setiawan ini tidak sah dan harus batal demi hukum. Ada beberapa pertimbangan tadi yang disampaikan oleh Hakim terkait dengan putusan tersebut, terkait dengan pengabulan putusan dari Peggy Setiawan, di mana memang salah satu alasannya adalah proses dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan ini dinilai tidak sah atau tidak sesuai prosedur, di mana dalam proses penetapan tersangka Peggy Setiawan. Kelvin, apakah dapat mendengar suara kami? Ya, nampaknya kami mengalami kendala teknis dengan Kelvin. Ya, Kelvin, boleh dilanjutkan kembali bagaimana tadi hasil dari pengkabulan pra-peradilan Peggy hari ini? Ya baik, jadi beberapa saat yang lalu sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah tuntas dalam sidang yang berjalan singkat sekitar 30 menit saja. Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah memutuskan bahwa penetapan tersangka dari Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tidak sah dan harus batal demi hukum. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam putusan tersebut. Pertama adalah penetapan tersangka Peggy Setiawan ini dinilai tidak sah, di mana Polda Jawa Barat ini dalam proses penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini tidak melakukan pemeriksaan sebagai saksi ataupun calon tersangka lebih dulu terhadap Peggy Setiawan, sehingga hal tersebut dinilai cacat secara prosedur. Kemudian juga seharusnya dari Polda Jawa Barat ini melakukan pemeriksaan calon tersangka lebih dulu terhadap Peggy, hal ini dengan putusan MK nomor 14 tahun 2014 maksud kami, di mana sebelum adanya penetapan tersangka selain ada dua alat bukti yang cukup, harus juga ada pemeriksaan saksi ataupun calon tersangka terhadap tersangka yang nantinya akan disangkakan, dan hal inilah yang tidak dilakukan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah Polda Jawa Barat ini seharusnya menginformasikan daftar pencarian orang lebih dulu kepada pihak keluarga Peggy Setiawan agar pihak keluarga Peggy Setiawan ini bisa memberi klarifikasi atau pembelaan sebelum Peggy Setiawan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, sehingga hal-hal yang cacat secara prosedur ini yang tidak dilakukan, yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat, membuat hakim kemudian memutuskan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki ini secara hukum dan harus dibatalkan. Didis. Kemudian juga
Kemudian juga dalam putusan tadi juga membuat hakim ketua memerintahkan kepada Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki. Kemudian juga Peggy Setiawan diperintahkan, Polda Jawa Barat diperintahkan untuk membebaskan Peggy Setiawan dari tahanannya, dan nama dan harkat martabat dari Peggy Setiawan ini harus dipulihkan atas tuduhan-tuduhan yang telah dilayangkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Tadi juga dalam putusan hakim juga dapat kami informasikan bahwa Polda Jawa Barat akan segera, rencananya siang ini akan segera membebaskan Peggy Setiawan dari sel tahanannya, dan tadi Peggy Setiawan dari sel tahanannya, dan tadi putusan dari hakim pun disambut begitu semeringah dan isak haru yang begitu hebat dari pihak keluarga, baik itu dari Ibu Peggy Setiawan, kemudian juga sang ayah dan adik-adiknya ini menyambut haru bebasnya Peggy Setiawan dari tahanan setelah putusan pra-peradilan tersebut dikabulkan. Dan tadi juga kuasa hukum sangat menyambut baik, dan memang seharusnya dalam pra-peradilan ini kuasa hukum menilai bahwa Peggy Setiawan seharusnya memang dibebaskan karena ciri-ciri DPO yang disampaikan Polda Jawa Barat ini tidak sesuai, dan ahli-ahli maupun saksi yang dalam pra-peradilan yang sebelumnya pada pekan sebelumnya ini dilakukan ini menyebut bahwa secara prosedur Peggy Setiawan ini tidak tepat untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan Peggy Setiawan pada saat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini disampaikan saksi juga ada di Bandung dan tidak ada di Cirebon, di mana Cirebon ini merupakan tempat pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dan rencananya juga tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Polda Jawa Barat rencananya akan membebaskan Peggy Setiawan pada siang hari ini, dan tadi setelah putusan tersebut berlangsung, keluarga Peggy Setiawan ini juga sudah berbondong-bondong bersama kuasa hukumnya Didis untuk ke Polda Jawa Barat menyambut Peggy Setiawan yang rencananya dibebaskan pada hari ini setelah putusan pra-peradilan tersebut dikabulkan, Didis. Oke, bagaimana kemudian pihak Polda Jawa Barat, Kelvin? Kalau tadi sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jawa Barat, bagaimana dengan pihak Polda Jawa Barat? Apa respon dari putusan yang dibacakan hakim ini? Ya baik Didis, untuk sementara memang Polda Jawa Barat tadi kami sempat melakukan sesi doorstop begitu dengan Polda Jawa Barat. Tidak banyak yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat setelah putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini dikabulkan oleh Hakim Eman Sulaiman. Namun satu hal yang dapat dipastikan adalah Polda Jawa Barat akan segera melaksanakan perintah dari Hakim Eman Sulaiman untuk segera melepaskan Peggy Setiawan dari tahanannya setelah putusan pra-peradilan tersebut ini diputuskan oleh hakim, Didis. Dan kemudian kalau misalnya kami perhatikan juga selain Peggy Setiawan yang harusnya dibebaskan pada hari ini, begitu ada juga hal-hal lain yang harus dilakukan oleh Polda Jawa Barat selanjutnya, yakni diantaranya adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam BAP kasus Vina dan Eki yang sedang disidik ini harus dihentikan, Didis. Kemudian yang kedua adalah nama, harkat, martabat dari Peggy Setiawan yang telah dituduh, yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini juga harus dipulihkan sehingga kedepannya nama dari Peggy Setiawan ini dapat pulih dan seperti semula, Didis. Dan tentu Didis, kalau misalnya kami pantau seharusnya memang pada siang hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Polda Jawa Barat bahwa dari pelepasan Peggy Setiawan dari sel tahanan ini harus dilakukan pada hari ini, dan ini juga disambut oleh kuasa hukum Peggy Setiawan serta keluarga yang sudah berbondong-bondong ke Polda Jawa Barat hari ini, Didis. Dan tentu kita nantikan bagaimana nanti statement lebih lanjut dari Polda Jawa Barat terkait dengan kasus ini, Didis, karena tadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan ini yang cacat secara prosedural ini menunjukkan bahwa Polda Jawa Barat ini tidak cukup profesional begitu kalau kami pantau tadi dari statement kuasa hukumnya dalam menangani ataupun dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus Vina dan Eki. Tentu kita nantikan bagaimana kelanjutannya dan statement lebih lanjut dari Polda Jawa Barat setelah pelepasan ataupun pembebasan Peggy Setiawan dari tahanan setelah putusan dari pra-peradilan tersebut dikabulkan, Didis. Baik, kita akan update kembali bagaimana nanti perkembangannya, tapi terima kasih atas laporan Anda, Kelvin Spahutar dan Kowal Joseph dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.